warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ervina Dwi Kriana Putri dari kelas 12F11. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ada di Benteng Pendem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Dwi Kriana Putri dari SMA Negeri 1 Cilacap, kelas 12F11. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Andandi Sutrisno. Saya di sini juga selaku karyawan dan sebagai pemandu wisata. Oke, yang pertama ya Pak, pertanyaan tahun berapa Benteng Pendem didirikan? Benteng Pendem dibangun pada tahun 1862 hingga 1879. Terus yang kedua, manfaat kegunaan Benteng Pendem. Ya, Benteng Pendem ini emang sengaja didirikan oleh Belanda yang sudah tadi saya katakan untuk mengantisipasi atau dijadikan sebagai benteng pertahanan oleh Belanda. Itu manfaat dan gunanya. Terus yang ketiga, tahun berapa ditemukannya benteng ini? Benteng Pendem ini dari tahun 1862 diketemukan kembali tahun 1979. Pada saat itu Pertamina mau memperluas kawasan kilang minyak, yaitu akan ada proyek dengan cara digali. Nah, begitu digali baru ketemulah situs peninggalan Belanda yang dinamakan Benteng Pendem karena awal ketemunya itu terpendam. Terus yang keempat, benteng apa saja yang ada di Benteng Pendem? Ya, oke. Jadi di sini masih banyak ruangan-ruangan atau benteng-benteng yang masih asli. Karena gini, suatu peninggalan sejarah itu ada undang-undangnya, yaitu di bawah Dinas Cagar Budaya, yang mana keutuhannya harus dijaga asli, tidak boleh direnovasi, tidak boleh dirubah. Kita di sini hanya sebagai merawat dan membersihkan. Itu dalam undang-undang Dinas Cagar Budaya. Nah, di sini masih banyak. Yang pertama yaitu ruang parit ya. Parit atau sungai kecil itu dipakai atau manfaatnya itu dijadikan sebagai tempat pembuangan air atau kanal sampai ke laut, dan dimanfaatkan juga untuk sebagai pengaman. Ya, gini, ruang barak itu dipakai oleh tentara Belanda, itu dijadikan sebagai tempat istirahat atau tempat tidurnya para tentara Belanda ya. Merambah lagi ada ruang klinik ya. Ruangan klinik itu dipakai untuk dijadikan sebagai tempat mengobati para tentara Belanda. Gitu. Ada ruang klinik. Gudang senjata itu. Gudang senjata ya, otomatis untuk menyimpan senjata. Tadi ada kurang ruang penjara ya, tempat penjara. Nah, tempat penjara di sini ini khusus untuk memenjarakan orang-orang pribumi yang pada saat itu tidak patuh terhadap perintah Belanda, maka mereka dijebloskan ke ruang penjara sampai hingga mati. Meninggal di situ ya Pak? Ya, meninggal di situ. Ada terowongan. Ya, terowongan di sini di mana dipakai oleh tentara Belanda yang dijadikan sebagai tempat pusat aktivitasnya para tentara Belanda. Karena di dalam terowongan tersebut ada banyak ruangan. Contoh, ada ruangan eksekusi yang mana untuk mengeksekusi para tahanan yang berada di sini. Ada ruang interogasi. Ruangan interogasi jelas untuk mengorek keterangan-keterangan para tahanan. Terus ada penjara bawah tanah yang mana sebelum mereka dieksekusi mereka dipenjarakan di bawah tanah. Penjaranya itu ada di bawah tanah, ke dalam sekitar 5 meter ke dalam. Nah, terus ada terowongan. Itu terowongan sampai tembusnya ke pantai. Jadi bukan ke Nusa Kambangan, tapi tembus ke pantai yang tempat untuk mengintai. Oke, sudah jawab semua pertanyaan. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.